Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebijaksanaan orang suci diwartakan para bangsa. Kemuliaannya dikabarkan umat, dan namanya hidup terus turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 20 Agustus, peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan hukum paling esensial bagi kehidupan kita, yakni cinta kasih. Cinta Kristiani hendaknya mengikuti teladan istimewa Sang Guru yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Pengalaman salib menjadi tanda bagi kita. Hal ini tidaklah mudah. Pertama-tama, kita butuh cinta Tuhan sendiri, serta kerendahan hati untuk belajar dari Sang Maha Cinta, sehingga sanggup membagikannya kepada sesama, terutama yang amat membutuhkannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali salah dan dosa kita. Kita akui semua di hadapan Tuhan, serta memohon ampun kepadanya. Kita bersihkan hati, agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum yang utama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Di sebuah desa kecil, hidup seorang pemuda cakap yang tidak mau bergaul dengan tetangganya. Bahkan menurut pengakuan tetangganya itu, ia jarang sekali keluar rumah. Sikap ini membuat para tetangganya semakin curiga dengan tingkah laku pemuda ini yang mungkin dapat saja merugikan masyarakat di kemudian hari. Beberapa orang kemudian menemui ketua RT untuk melihat apa yang dilakukan pemuda ini selama di dalam rumah.
Betapa terkejutnya mereka ketika melihat sendiri apa yang dilakukan seorang pemuda ini. Ia terlihat sedang memandikan 3 anak kecil, yang ternyata adalah adik-adiknya yang ditinggal begitu saja oleh orang tua mereka. Kita sangat mudah mengatakan, "Aku mengasihimu," daripada melakukan perbuatan kasih. Kasih kita kepada sesama seringkali terjadi karena ada maksud yang tersembunyi. Ketika kita ingin memberikan kasih yang tulus, selalu ada yang membuat kita merasa berat. Kita mudah sakit hati ketika orang yang kita kasihi justru membenci kita. Umat beriman, Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali pada hukum yang utama dalam hidup, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pengalaman kecil seorang pemuda dalam ilustrasi di atas memberi gambaran kepada kita agar berhati-hati dalam melakukan tindakan yang tidak baik. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita yang secara nyata merupakan pengalaman hidup dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Semangat kita untuk memperjuangkan hidup melalui kasih merupakan cara kita meneruskan ajaran dan tindakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang dilakukan seorang tokoh besar pada abad pertengahan, Santo Bernardus. Tulisan-tulisan dan ajarannya selalu diberikan karena kasihnya kepada sesama. Santo Bernardus selalu memperjuangkan keadilan dengan semangat kasih karena ia menyadari bahwa sikap ini merupakan tanda kerendahan hati. Kita pun dapat melakukan kasih sebagai hukum yang utama melalui cara dan tindakan yang sesuai dengan talenta kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, Santo Bernardus Abbas, sudah kau nyatakan hatinya dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya, kami digelorakan dengan semangat yang sama, dan selalu hidup sebagai putra dan putri cahaya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.